Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita semua dapat berkumpul di ruang Fikon SMA Negeri 4 untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi kita di sini akan menyebarkan pemahaman dan berbagi penerapan pengalaman terkait dengan apa-apa yang kami telah dapatkan di pembelajaran modul 1.4. Salawat serta salam tak lupa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, yang menjadi uswatun hasanah untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, sebelum kami bertiga mempresentasikan aksi nyata budaya positif dalam hal ini menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman, terlebih dahulu kami mempersilakan kepada Bapak Wakil Kepala Sekolah untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan diseminasi pada modul 1.4 ini. Waktu dan tempat kami silakan dengan hormat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama-tama kami mengajak semua yang hadir di sini untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya berkat ridho, kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti rumah pikun ini untuk mengikuti salah satu rangkaian kegiatan program calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya permohonan maaf yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terkhusus kepada peserta calon guru penggerak. Permintaan maaf dari Bapak Kepala Sekolah, beliau yang ada di sini, dan karena beliau mengikuti kegiatan di provinsi akhirnya beliau mengamankan kepada kami. Ya, selanjutnya kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas undangan Bapak-bapak calon guru penggerak yang mengadakan kegiatan aksi nyata pada pagi hari ini, yang tentunya dengan kegiatan ini saja kegiatan ini sudah merupakan budaya positif, yang harus kita jaga, yang harus kita kembangkan, tentunya untuk mengembangkan sekolah kita, terkhusus juga untuk mengembangkan kompetensi kita secara pribadi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas untuk membimbing anak-anak serta didik, ataupun juga untuk mengembangkan sekolah kita ini jauh lebih baik di masa yang akan datang. Tentunya sebentar pada saat pemaparan materi terkait dengan budaya positif ini, tentunya kita berharap bahwa setelah kegiatan ini segera didiseminasikan serta ditularkan ke rekan-rekan guru yang lain. Tentunya kita berharap bahwa budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah ini tentu akan semakin berkembang, memberikan pemahaman kepada guru-guru yang lain untuk juga bisa mungkin juga ikut nanti di kegiatan di program CGP di angkatan berikut, sehingga kita mempunyai semakin sumber daya manusia kita, khususnya pendidik di sekolah kita ini semakin banyak dan saling mendukung terkait dengan program-program sekolah. Saya rasa tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebentar kita banyak berinteraksi setelah pemaparan dari bapak-bapak calon guru penggerak. Dan tentunya atas izin dari Bapak Ibu yang ada di sini dan berharap itu dari Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama Kepala PT Semanggil Bantai membuka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 yang calon. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih kepada Bapak yang telah memberikan arahan dan sambutan terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk lebih berberkahnya kegiatan kita, ya, kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yakin, hamdan yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kesediaan menghadiri undangan kami. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada satu quotes untuk hari ini. Jangan lupa bersyukur hari ini karena tidak semua orang bisa menikmatinya. Jadi hal-hal yang terjadi di hidup kita, mari kita senantiasa syukuri karena itu tadi, tidak semua orang bisa merasakan apa yang kita nikmati. Bapak Ibu, sebelum kita masuki materi pada hari ini, ada sedikit pantun untuk hari ini. Ke pasar Lambocak sambil senyum ramah. Singgah di Seruni sambil cerita. Kedisiplinan adalah kunci utama. Sukses menanti di setiap langkah kita. Oke, silakan Mas Dede. Tidak langsung ke konsepnya. Sini di budaya positif kita bertiga akan membahas tentang yang pertama nanti perubahan paradigma belajar, terus kedua kebutuhan dasar manusia, lalu disiplin positif, kayak kelas, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Ada 7. Ya. Oke, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ya. Paradigma itu apa Bapak Ibu? Paradigma. Paradigma ya cara berpikir ya, pola pikirnya ya, bagaimana Bapak Ibu nanti di sekolah bisa merubah pola pikir yang positif ya. Kita ibaratkan contoh begini, Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga di tangan ya. Ketika sesuatu yang berharga itu dikepalkan tangannya, ketika ada temannya atau sahabatnya bilang membukanya, apakah Bapak Ibu membukanya secara langsung atau tidak? Tidak ya, walaupun sudah dibujuk, walaupun sudah di pukul-pukul suruh membuka, tapi kan Bapak Ibu punya prinsip sendiri ya, punya kontrol diri pribadi untuk mau membukanya atau tidak. Nah, di sini kita harus bisa merubah ya, kontrol diri kita, apakah kita ke jalan yang positif atau yang negatif. Oke, lanjut. Ya, di sini pembelajaran dengan paradigma baru ya. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya. Berdiferensiasi itu different ya, berbeda. Berarti kan kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda ya karakternya ya. Ada yang mungkin langsung menangkap materi kita ya, atau kurang ya, atau karakternya ya berbeda-beda ya. Nanti disesuaikan dengan sesuai kebutuhannya ya. Sekarang pembelajaran itu mengarahnya ke murid ya. Murid jangan guru ya. Guru itu kita serasa sudah baik ya, tetapi kita lihat kembali ke murid kita ya. Nah, di sini sehingga peserta kita ya berdasarkan tahap berkembangnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Di sini sudah Bapak Ibu pahami pasti ya, karena kan kita belajar dengan proyek ya, ada 6 ya. Juga ada nyanyiannya ya, pelajar Pancasila ya. Pelajar Pancasila apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ya ada 6 show. Ya, ada 6. Kan dapat gambar lagi. Nah, itu tadi yang dijelaskan tentang apa itu paradigma. Nah, dalam hal ini
saya ingin menjelaskan sedikit Bapak Ibu atau menyampaikan sedikit tentang miskonsepsi kita tentang teori kontrol. Kadang, tapi sebelum ke sini ada kata ilusi di sini. Jadi ilusi itu semacam keyakinan yang kita miliki yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kadang apa yang kita lihat itu tidak seperti apa kenyataannya. Yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Oke, kita membimbing, kita mengajak, tapi yakinlah bahwa Bapak Ibu bahwa tidak semuanya itu berada di bawah kekuasaan kita. Tidak semuanya bisa kita kontrol Bapak Ibu. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, itu tergantung dengan motivasi siswanya, lingkungan belajarnya, atau mungkin faktor sosial lainnya Bapak Ibu. Kemudian ada yang kedua, bahwa kritik, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kita sering mengkritik siswa kita, kadang kita membuat mereka bersalah. Apakah ini akan membuat karakter mereka lebih kuat, atau maka bisa jadi ini akan menurunkan percaya dirinya Bapak Ibu, menurunkan semangat belajarnya Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai orang dewasa kadang kita tidak sadar bahwa ini khususnya kepada anak-anak kita mungkin pribadi atau siswa kita di sekolah. Oke lah, kita bertanggung jawab untuk mengontrol dia di sekolah apa segala macam. Tapi tidak semua apa yang kita kehendaki itu akan dilakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena setiap perbuatan itu pasti ada tujuannya. Baik buruknya pasti ada tujuannya. Ini dicapai oleh orang yang melakukan itu. Jadi kontrolnya itu bukan pada diri kita, bukan pada kita untuk mengontrol orang lain, tapi ada pada diri kita masing-masing. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Dalam hal ini misalnya penguatan positif berupa pujian atau hadiah, itu tidak selamanya efektif Bapak Ibu. Oke lah, kalau kita memberikan pujian hadiah, kalau itu sesuai dengan kemauan untuk anak-anaknya suka dengan apa yang kita berikan, oke bisa jadi disenangi. Tapi ketika ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan siswa, kita memujinya tapi seolah-olah tidak ikhlas, atau kita memuji tapi hanya pada siswa-siswa tertentu saja. Kemudian pemberian hadiah. Nah, pemberian hadiah juga tidak dilarang, tapi pemberian hadiah dalam bentuk material itu sebaiknya atau sebaiknya dikurangi. Tapi karena ini butuh konsistensi Bapak Ibu. Apakah kita bisa konsisten untuk memberikan hadiah setiap ada siswa yang menurut kita berprestasi di materi pelajaran kita pada segala macam? Jangan sampai cuma minggu pertama, minggu kedua. Nah, seterusnya ada siswa yang merasa kayaknya dapat hadiah sebentar ini deh, karena bagus pekerjaan. Ternyata kita tidak konsisten Bapak Ibu. Akhirnya menimbulkan rasa iri. Akhirnya timbullah anak kesayangannya ibu ini, dia selalu mau dikasih apa segala macam. Nah, ini yang harus kita kontrol Bapak Ibu. Ya, selanjutnya bagaimana merubah stimulus respon kita ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi sudah ada di samping di stimulus respon, bagaimana disampaikan tadi oleh Pak Mirsa, kita selalu mencoba mengubah orang agar bagaimana berpandangan sama dengan kita. Nah, ini tidak bisa ya Bapak Ibu kita lakukan kepada murid. Seperti yang disampaikan tadi, kita memang selalu ingin seperti yang disampaikan oleh beberapa teori-teori bahwa apa yang kita inginkan harus itu yang terjadi pada murid kita. Nah, tidak seperti itu. Karena teorinya adalah kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan anggapan kita bahwa harus begini langsung kita terapkan kepada peserta didik kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, jangan kita menilai bahwa semua kesalahan yang dilakukan misalnya oleh peserta didik, ya itu yang terjadi. Tetapi harus kita berpikiran bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang disampaikan sebelum-sebelumnya bahwa baik buruknya suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh anak, ya pasti ada tujuannya, mau itu dia positif ataupun negatif. Nanti sebentar kita akan lanjut terus ke pembahasan berikutnya. Ya, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini juga sering terkendala ada pada diri kita, padahal teorinya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau kita berpikiran orang lain mengontrol saya, ya seperti yang disampaikan tadi, bahwa hanya nanti kalau ada pujian atau penghargaan baru kita ke sekolah, nanti ada PLT kepala sekolah baru kita rajin menjemput siswa dan seterusnya. Hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ya, seperti tadi
tadi, ya pasti kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini sering terjadi juga pada diri kita. Kalau peserta didik sudah berulang kali diberikan bujukan-bujukan, ya pasti kita akan memaksa. Nah ini tidak boleh Bapak Ibu. Tetapi harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita selesaikan apabila kita berkolaborasi. Karena kalau kita sendiri Bapak Ibu ya pasti akan susah. Tetapi kalau kita berdiskusi, berkolaborasi dengan guru-guru lain, insya Allah kita akan bisa menangani hal-hal yang terjadi pada peserta didik kita. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Ya ini juga tidak boleh terjadi karena pasti kita akan merasa wah kalau kita harus merasa menang. Tetapi teori yang kita diberikan adalah mari kita model berpikir menang-menang. Jadi win-win solution. Yang seperti yang almarhum Bapak sampaikan, bagaimana usaha Bapak, mungkin Bapak tidak pernah mengikuti guru penggerak, tapi pemikiran-pemikirannya itu ada di teori kontrol atau pilihan ini. Bagaimana win-win solution ini terjadi? Tidak ada yang dirugikan baik peserta didik maupun tenaga pendidik. Karena kita selalu biasa berpikiran bahwa baik itu anak-anak aja, kita guru sudah setengah mati dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak selalu berbuat kesalahan terus-menerus, tetapi tidak ada tindaknya. Tetapi itu tadi harus dua-duanya, guru dan peserta didik. Jadi harus model berpikirnya semuanya baik itu tenaga pendidik maupun untuk peserta didiknya sendiri. Kalau tadi materinya tentang baru, sekarang kita masuk di materi kedua Bapak Ibu. Jadi materi kedua itu tentang disiplin positif. Tapi sebelum kita masuk Bapak Ibu, saya mau bertanya, dan saya yakin kita sudah memahami. Ada mungkin 1-2 kata apa itu disiplin Bapak Ibu? Aturan, taatan, kedisiplinan. Ada mungkin Bapak Ibu? Konsistensi, tanggung jawab. Oke Bapak Ibu, saya rasa hari ini sudah kita mengerti bersama. Nah ada sedikit pengertian disiplin di sini. Jadi disiplin itu Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu berasal dari kata belajar. Jadi disiplin ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi inti dari disiplin itu Bapak Ibu adalah belajar untuk bertanggung jawab. Inti sebenarnya itu belajar bertanggung jawab. Tapi rasa tanggung jawab ini yang lahir dalam diri kita sendiri, faktor dalam diri kita sendiri, kesadaran diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi kalau lebih disiplin itu adalah ya seperti tadi belajar bertanggung jawab. Sederhana sekali Bapak Ibu. Ya, disiplin positif ya tadi kan sudah dijelaskan disiplin apa maknanya ya. Disiplin ya terus tanggung jawab ya, dorongan untuk kita yang mau merubah sesuatu atau tidak ya. Coba Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu misal disiplin hadir ya tepat waktu. Apakah di situ Bapak Ibu dari dalam diri sendiri atau dan untuk ada maunya? Misal tadi kan sudah dicontoh disiplin hadir tepat waktu karena mungkin TPP Ibu nanti dikurangi, ya kan? Bukan apakah dari diri sendiri? Nah disiplin itu, nah itu yang bagus, yang positif adalah dari diri kita sendiri. Bapak Ibu walaupun tidak ada bapak kepala sekolah atau tidak ada ketentuan-ketentuan apapun, Bapak Ibu bisa disiplin melalui apa? Dari diri kita sendiri. Ya. Di sini makanya disiplin positif ya, suatu tindakan yang dilakukan oleh guru untuk ya bisa mengajarkan siswa mengenai tantangan tanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi ya, yang secara intrinsik ya, intrinsik dari dalam diri ya. Seperti itu ya, karena kan kita peserta didik kan punya sebenarnya diajar Demantaro ya, ingarso suntulogo ya. Di depan kita memberi contoh, setidaknya kita bisa memberi contoh di depan dengan rasa kita sendiri ya, bukan karena orang lain ya. Silakan. Ya, selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh
temanya adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak terbatas kepada satu golongan apapun, tetapi dia bersifat universal. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan institusi organisasi. Ini ada, saya pernah baca sudah ada 7, cuman kami lampirkan cuma 3. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya ada institusi IBO, Primary Years Program, PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, untuk asal skillnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang alhamdulillah kita sudah terapkan di sekolah kita, di lingkungan sekolah kita. Tetapi itu tadi butuh konsisten dan kolaborasi di antara semua yang ada di elemen sekolah. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa? Motivasi dorongan semangat ya untuk dorongan ini yang tadi ya, ada motivasi secara eksternal atau motivasi secara internal ya. Jadi kalau eksternal kan ada dari luar, ini contohnya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya tadi ya. Misal tadi seperti tadi ya, kita berangkat ke sekolah ya, karena apa di situ? Apakah karena kita takut hukuman? Apakah kita takut juga dikurangi tunjangannya? Ya. Ada lagi, misal contohnya apa lagi? Sudah Bapak Ibu, motivasi membuat perangkat pembelajaran ya di situ. Nah, motivasinya untuk apa di situ? Apakah untuk untuk tunjangan juga, apakah untuk melengkapi administrasi, atau dari diri kita untuk belajar di kelas ya, untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, di sini yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ya tadi ya, apa yang akan saya dapatkan, saya melakukannya ya, dapat imbalan ya, misal kita mau dipuji ya. Nah, ini yang bagus, kita motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif ya, untuk menghargai diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa memotivasi kita sendiri untuk bisa disiplin ya, sesuai apa dari diri pribadi kita masing-masing. Nah, ini yang paling seru. Dihukum oleh penghargaan ya, jadi seringkali kita terhukum oleh penghargaan yang diberikan. Apa saja dampak yang sering kita temukan tapi kita tidak sadari apabila kita sering memberikan penghargaan kepada peserta didik kita. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya ya. Jadi seperti di awal pembuka tadi, pengaruh jangka panjangnya itu ya, apabila kita tidak konsisten memberikan penghargaan itu, pada saat peserta didik yang lain sudah bisa mendapatkan penghargaan tetapi kita tidak konsisten, ya anak-anak akan merasa kecewa. Kenapa saya sudah sesuai peraturan di kelas, ternyata tidak ada hadiah yang diberikan, padahal anak-anak sebelumnya diberikan hadiah. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan, ya sudah pasti merusak hubungan. Seperti tadi ada anak-anak yang iri, ternyata Pak Mirsa, Pak Dena, anak kesayangannya yang murid kesayangannya si A, karena dia terus yang diberi penghargaan. Yang selanjutnya penghargaan menghukum, ya ini juga karena itu tadi peserta didik kita sudah berpikiran bahwa ya saya tidak akan dapat pasti. Mereka yang tidak akan pernah mendapatkan penghargaan sudah merasa terhukum. Ya jangan gitu.
kita lihat nih peserta didik kita yang memang sudah terlanjur sering membuat pelanggaran, ya akan seperti itu, seperti yang disampaikan Pak Jabar kemarin. Itu saja mulai dari kelas 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Yang selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini juga sudah terjadi. Ya, pasti tidak akan ada lagi persaingan di antara kelas itu, karena pemikiran anak-anak ya, pasti yang didapat gitu. Pasti si A yang dapat gitu, karena dia memang sudah pintar dan lain sebagainya. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ini tadi juga hampir sama dengan yang kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Ya, anak-anak akan yang jarang atau bahkan tidak pernah mendapatkan penghargaan, ya mereka akan mematikan kreativitasnya. Karena itu tadi selalu berpikiran bahwa buat apa kita mengikuti tata tertib atau keyakinan yang ada di kelas, karena ujung-ujungnya pasti si A yang dapat sih, yang memang saat itu memang rajin betul, dan kita fokus pada siswa yang tepat waktu tersebut. Yang selanjutnya penghargaan tidak efektif. Ya, itu tadi tidak efektif jikalau kalau kita konsisten, ya tidak ada masalah Bapak Ibu. Karena pasti anak-anak juga berpikir, oh tetap memang tiap minggu dapat orang ini yang selalu berprestasi. Tetapi itu tadi 1 bulan 2 bulan berjalan, 3 bulan ke depannya tidak ada nih. Ya apa aja? Lalu singkapan dananya dan lain sebagainya. Ya pasti akan berpikiran begitu. Yang terakhir adalah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi itu tadi pasti anak-anak akan menurunkan persaingan di kelas itu tadi, akan mengurangi motivasi mereka dalam membuat budaya positif tersebut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi seperti ini Bapak, mungkin jangan keliru bahwa kita tidak dilarang untuk mengapresiasi, tidak dilarang ini. Cuma apresiasi dalam bentuk material itu yang harus dikurangi. Banyak bentuk-bentuk apresiasi yang mungkin bisa diberikan kepada siswa, mungkin dalam bentuk verbal, ujian tertentu, tapi harus dilakukan dengan tepat. Misalnya beri pengakuan secara khusus pada orang yang biasakan, ya, tidak dilarang, tapi yang biasakan memberikan penghargaan atau pujian anak-anak di depan teman-temannya. Ini bisa jadi berpengaruh di 2 posisi. Yang pertama, yang sering dipuji akan merasa tinggi hati. Kalau memang dasar orangnya, karakternya suka dipuji dan segala macam, dia yang di sisi yang lain itu akan selalu merasa iri. Dan akhirnya yang awalnya mungkin berteman hanya gara-gara sering dikasih pujian, akhirnya temannya iri apa segala macam. Akhirnya timbullah konflik apa segala macam. Kemudian boleh berikan pengakuan secara pribadi Bapak. Boleh berikan pribadi ya. Jadi bisa mungkin setelah pembelajaran bahwa kalian tadi keren sekali cara tak menjelaskan apa segala. Kan bisa seperti itu. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi apresiasi ini bukan hanya dalam bidang akademik Bapak Ibu, bukan hanya dalam bidang akademik. Bisa jadi dalam dunia psikomotoriknya, atau mungkin adab-adab yang dia lakukan. Mungkin sementara kita bicara seperti ini, kita lihat siswa tak ada tabi meskipun dari jauh. Sebentar mungkin kita wah keren sekali tadi tabi depan yang bahkan teman-teman mungkin tidak dilakukan. Hal-hal yang sederhana menurut kita mungkin luar biasa bagi siswa Bapak Ibu ketika disampaikan seperti itu. Ternyata guru pun perhatikan, tabi dia ingin perhatikan. Dan kemudian harus kita fokus pada proses, bukan hasil akhirnya, bukan juara atau mungkin tidak juara tapi rajin datang latihan, misalnya main volley, lukisannya jelek tapi pada saat proses dia yang paling rajin, tekun sekali, mungkin kemampuannya hanya sampai seperti itu, akhirnya hasil akhirnya mungkin tidak sebagus teman-teman yang lain yang punya bakat lebih. Jadi fokus pada proses. Sama mungkin di pelajarannya Pak Aldi, tidak semuanya jago bermain musik, tapi banyak siswa yang mungkin berusaha nih bro, berproses apa dan segala macam, tapi mungkin dasarnya mungkin di musik kurang apa dan segala macam. Banyak orang yang berusaha untuk belajar bahasa Inggris, tapi mungkin basicnya susah memang untuk dia cepat paham itu. Jadi kadang juga hal-hal yang seperti itu kita harus menilai, mengapresiasi proses yang dilakukan oleh siswa kita Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa contoh pengakuan apresiasi yang mungkin kita anggap sepele, tapi bagi siswa itu luar biasa. Misalnya ada kata-kata yang seperti ini. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali kepada pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ada mungkin siswa baru di kelas kita, ada siswa yang menolong untuk bisa mengerti bagaimana kondisi di kelas apa dan segala macam. Itu bisa kita apresiasi. Bagus sekali bicara tanah kemarin dibantu ada siswa baru supaya bisa akrab dengan teman. Itu bisa diapresiasi Bapak Ibu. Jadi jangan cuma fokus di akademik yang hanya bisa diapresiasi. Kemudian ada kata, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Adakah di antara kita atau mungkin pernah
sementara kerja kelompok ada temannya yang angkat air, yang bantu melap apa dan segala macam. Ada yang pernah apresiasi hal sekecil itu tidak. Kemudian terima kasih untuk tanggung jawab pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Pernahkah kita memberikan pujian pada siswa-siswa kita yang memungut sampah, yang membuang sampah, meskipun itu jadwal piket? Pernah dipuji, bagus sekali. Tidak dibilang bagus sekali caramu memungut sampah, bagus gerakannya, bukannya yang seperti itu. Bukan yang seperti itu. Inisiatifnya. Iya, tapi ya inisiatifnya. Tidak semua orang punya rasa dalam dirinya untuk memungut sampah. Jadi hal-hal kecil menurut kita ya mungkin masa begitu diapresiasi, tidak mesti itu. Tapi hal-hal kecil ketika diapresiasi seperti itu bagi siswa itu besar sekali. Dia merasa, perhatikan ibu guru. Tidak nabayang, tidak nasangke bahwa perhatikan. Bayangkan bukan cuma persoalan ini, menyebut nama siswa saja itu luar biasa. Ardi, pergi guru ambil itu. Dalam hati, tahu nama bapak, tahu nama guru. Padahal biasa itu yang pintar-pintar kan. Karena seperti itu. Dan ini kelemahan kita mungkin bukan cuma teman-teman saya juga. Banyak siswa yang tidak bisa kita hafal namanya, tapi minimal ya adalah beberapa siswa yang mungkin kita berusaha cari tahu namanya supaya untuk dapatkan pujian-pujian yang sederhana, tapi bagi mereka itu biasanya tertinggal di pikirannya Bapak Ibu. Nanti namaku Pak Mirsa, nanti namaku Pak mungkin dan segala macam. Ya mungkin tidak menonjol di kelas, sederhana tapi luar biasa untuk anak kita Bapak Ibu. Di sini ada hukuman dan konsekuensi. Ya. Hukuman itu apa Pak? Hukuman. Bedanya apa dengan konsekuensi? Sanksi. Konsekuensi akibat. Kalau konsekuensi ya akibat. Ya, hukuman berarti kan sudah ada aturan ya, kita kesalahannya ya. Kalau konsekuensi siswa iya. Oke, di sini ada contoh tindakan guru yang begini. Mencatat 100 kali di dalam buku, ya kalimatnya seperti ini. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, mencatat 100 kali. Nah, di sini masuk ke hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Oh, ada hukuman, ada konsekuensi. Dihukumi menulis. Nah, Saya tadi hukuman di Jadi ada dua makna ya, ada dua nanti di situ. Jadi dia dihukum, dia dapat hukuman, dapat hukuman karena keterlambatannya. Dia juga bisa memperbaiki tulisannya karena menulis 100 kali. Jadi ada beberapa yang bisa dapat di situ. Jadi ada hukuman atau Ya. konsekuensi tadi. Oke. Ya. Oke, yang kedua kita kunci dulu di tadi ya. Berarti ada dua di sini, hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lari ya, hukuman. Ya. Hukuman. Kita kunci jawabannya ya, hukuman. Oke, yang ketiga, murid diminta untuk push up Konsekuensi. 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. hukuman. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up. Tidak menggunakan masker. Boleh, tidak menggunakan masker, makanya dia boleh dites. Aturannya Iya. harus pakai masker. Kalau tidak menggunakan diperiksa. Berarti apa? Nah, nanti. Oke, kita kunci. Ingat-ingat jawabannya. Nanti. Kenapa nggak ada yang salah? Berarti pokoknya kita nanti bahas. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Konsekuensi karena apa? Bertanggung jawab. Mencoret. Iya. Sendiri yang mencoret di. Iya. Oke. Yang ke selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol ya, hampir sama ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, hukuman. Gak ada yang konsekuensi. Hukuman di. Yang terakhir. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Lagi belajar PJOK gitu. Di sini kan ada juga lari mengelilingi lapangan basket, ini terlambat hadir. Ya, ini juga lari mengelilingi tapi di pelajaran PJOK. Hukuman sih. Konsekuensi Pak itu. Karena Konsekuensi, kan kalau oke. di mata pelajaran PJOK itu harus ada pemanasan. Sedangkan dia terlambat 10 menit berarti dia harus ikut
pemanasan dulu baru masuk. Iya, iya. Oke, coba kita Ya. lihat apa yang Bapak Ya, Ibu jawaban. tadi ya, hukuman atau konsekuensi. Oke. Ya. Konsekuensi. Sama ya, mencatat 100 kali. Ya, ini hukuman. Iya. Harusnya kan jangan 100 kali, Bu. Harusnya 1000. Tidak, maksudnya yang edukasi, jangan yang cuma 100 kali saja. Iya, maksudnya di sini hukuman ya, bukan yang mendidik ini 100 kali. Iya, Apakah? yang mendidik. Iya, ini hukuman. Nah, ini lagi Konsekuensi itu berarti. lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Ya, seperti tadi ini. Ya, seperti yang pertama ya. Nah, ini sebagai hukuman. Ya, beda dengan yang tadi. Ya, coba Yang ketiga. yang ke-10 apa yang terakhir. Nah, mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajarannya PJOK ya. Ya. Itu yang tadi dibilang ya konsekuensi. Ya, karena emang kan pelajaran PJOK kan sebelumnya pemanasan, ada pemanasan seperti itu kan. Mengelilingi lapangan basket 2 kali kan emang konsekuensinya seperti itu. Ya. Nah, ini memberi push up ya 15 ya tadi ya hukuman. Nah, ini betul tadi ya konsekuensi ya, menggantikan kertas tugas teman yang telat ya, karena kan mencoret-coret ya karena kita sendiri. Oke, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja ya, konsekuensi ya karena akibatnya dia pada saat belajar. Oke, terakhir murid disuruh untuk tidak mengenal sepatu seharian di sekolah ya. Ya, hukuman ini ya konsekuensinya kan harusnya bisa yang lain ya. Oke, ya ini hukuman atau konsekuensi ya. Harus dipahami hukuman akibatnya apa, konsekuensi juga ya, ada sanksinya apa. Oke, lanjut. Ya, setelah kita menjawab Bapak Ibu terkait hukuman dan konsekuensi, kita lihat perbedaannya. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, seperti tadi lari, menulis catatan 100 kali, ya, seperti tadi. Itu apa itu? Tidak ada efeknya kepada peserta didik. Terus kalau konsekuensi, ya sesuatu harus terjadi, seperti tadi coret, nah, harus terjadi, ganti cepat itu. Ada bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, membuat anak sakit fisik, pendam lama-lama itu pasti selalu dihukum. Nah, kita lihat juga keadaan kita di sekolah seperti yang saya tadi, itu terus karena kita selalu memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek pada saat itu sih. Seperti tadi olahraga, terlambat olahraga, lari keliling, pasti peserta tadi berpikir, oh iya terlambat kak, konsekuensinya ya lari keliling karena tidak sama matahari teman-temanku ambil pemanasan. Pada saat itu Ji merasa terhukum, merasa menerima konsekuensi. Tetapi kalau hukuman jangka panjang, ingat terus. Dan selanjutnya anak membenci kedisiplinan, ya pasti akan berulang terus kalau selalu dihukum. Tapi apabila konsekuensi yang diberikan, anak akan senantiasa menghargai disiplin. Hukuman juga masuk kepada paksaan, karena itu tadi kita paksa mereka untuk menerima tindakan atau akibat dari pelanggaran yang mereka buat. Tetapi kalau konsekuensi, ya kita akan memberikan stimulus tanggapan. Dia akan merespon terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Yang selanjutnya mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Ya, pasti akan menyakiti diri mereka sendiri. Tetapi apabila konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Ya, setelah melihat terlambatnya masuk PJOK, menyesuaikan itu. Kalau terlambat kali 15 menit ini sendiri lari di lapangan. Tetapi kalau saya tidak terlambat, ramai-ramai ya, pemanasan. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Ya, ini juga hukumannya akan berdampak nyata kepada peserta didik kita. Tapi bila konsekuensi ya adalah konsep diri yang baik karena ada tanggapan, ada bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh anak. Yang selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti ini terjadi ya. Dari mana kok? Ini di depan kita sebenarnya Pak, padahal baru memang datang dan seterusnya. Ini ganti aja Pak, padahal baru datang dan seterusnya. Tetapi konsekuensi diberikan, ya anak akan senantiasa untuk mematuhi peraturan. Yang selanjutnya terakhir, bila kita berikan hukuman, ya mereka akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Ya,
pasti niat di depan umum ini mau dilakukan dan sebagainya. Mohon maaf tanda kutip seperti yang kemarin di waktu upacara, langsung saya bertatap tiga sama Mas Dena sama pemirsa. Waktu yang main-main itu dibawa ke depan di lapangan upacara, pasti mereka akan merasa malu. Tetapi apabila konsekuensi, ya mereka akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Jadi ini adalah bentuk-bentuk perbedaan hukuman dan konsekuensi yang diberikan kepada peserta didik kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini penting. Kebutuhan itu apa kira-kira kemauan kita? Nah, ini salah satu kebutuhan dasar kita. Jadi kita memenuhi kebutuhan kita dulu. Biasa dibuka begitu sampul semuanya keluar. Ini Kopi. Ya, sebentar. Nah, Bapak Ibu lanjut, jadi setiap manusia itu punya kebutuhannya. Kita semua yang ada di ruangan ini untuk sesuatu untuk jadi menyenangkan kita ataukah membuat kita merasa nyaman. Nah, di sini ada pengertian tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah semua yang kita lakukan dalam usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Jadi misalnya seperti ini sekarang kami melakukan diseminasi, ini adalah kebutuhan kami untuk tugas kami. Nah, di sisi lain kami menghadirkan Bapak Ibu itu juga punya kebutuhan yang lain. Misalnya bisa jadi ada yang butuh materi ini, bisa jadi. Atau mungkin bisa jadi butuh untuk suasana berkumpul-kumpul seperti ini. Atau butuh suasana nyaman, tidak mengajar. Bisa jadi ada yang membutuhkan ini. Atau kamu mungkin ada juga yang kayaknya ada makanan sebentar ini kalau ada kebutuhan seperti ini. Ini semua adalah kebutuhan Bapak Ibu. Ini semua adalah kebutuhan. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia kami letakkan bertahan hidup itu ada di tengah-tengah. Ini menjadi persoalan yang sangat riskan. Persoalan perut Bapak Ibu. Persoalan perut. Banyak siswa kita yang meninggalkan kelas itu karena persoalan kebutuhan ini, bertahan hidup. Ke kantin, yang kan siswa kita saja selalu berpikiran lapar kini, mau makan apa dan segala macam. Ada keteraktiran apa dan segala macam. Ini persoalan ada kamu, ada kepong, ada segala macam. Ada. Tapi sebelum kami lanjut, mohon maaf Bapak Ibu ini untuk kebutuhan dasar bertahan hidup untuk di forum ini hanya sampai di makanan sederhana bisa kami siapkan. Yang sampai berharap ada nasi sebentar, minta maaf ini. Karena persoalan. Nah, selain bertahan hidup Bapak Ibu, selain bertahan hidup, ada kebutuhan dasar yang lain seperti misalnya kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya Pak Mirsa di sekolah ini, saya butuh rasa diterima Bapak Ibu. Bapak Ibu datang ke ruangan ini, salah satu bentuk saya diterima di sekolah ini. Ada bentuk kepedulian Bapak Ibu mau menghadiri acara ini, butuh rasa kasih sayang. Sama juga dengan siswa Bapak Ibu. Kehadiran siswa di kelas anak wali kita itu minimal kita punya rasa menerima mereka untuk hadir di sekolah. Jangan belum rajin lagi datang ke sekolah seolah-olah tidak diterima. Tapi ini menjadi hal yang dilematis untuk kita, apalagi bagi siswa-siswa yang sering membuat kesalahan yang berulang-ulang, teman-teman. Kemudian mungkin ada faktor luar yang bisa mempengaruhi, misalnya mereka itu kurang kasih sayang. Mungkin di rumahnya kurang kasih sayang, hidupnya terlena dengan situasi. Terlambat ke sekolah karena tidak ada yang memperhatikan kalau bangun pagi ini Bapak. Saya punya wali, itu setiap hari ada yang terlambat. Kalau ditanya, ya persoalannya pasti begitu, terlambat bangun. Siapa yang kasih bangun kita? Ada yang tinggal sama neneknya, ada juga sama orang tuanya juga sibuk, apa segala macam. Nah ini persoalan kasih sayang. Kemudian kebebasan. Banyak orang yang, apalagi kita Indonesia ini negara peraturan, kasihkan peraturan. Sedangkan kita ini manusia-manusia yang mau merdeka, mungkin bebas, mau mengajar ya, pakai caraku sendiri lah, meskipun ada modul apa dan segala macam, pakai caraku sendiri. Yang jelasnya capai pendidikan itu tercapai. Makanya
mungkin pemerintah membuat sekarang itu kurikulum merdeka, mungkin arahnya ke sana. Cuma sisa kita bagaimana menanggapi atau mengerti bagaimana cara kerja kurikulum ini. Kita belajar sama-sama. Kemudian ada kebutuhan tentang kesenangan. Kesenangan ini bisa saja melibatkan dalam proses belajar kita. Misalnya banyak siswa yang kalau belajar cara belajarnya itu dia tidak senang dengan metode ceramah. Ada siswa yang tidak senang dengan metode ceramah. Ada siswa yang senang sekali ketika pembelajaran itu ada slide misalnya yang ditampilkan ataukah ada video sambil bermain. Bisa jadi misalnya di pembelajarannya Pak Aldi, kalau Pak Aldi cuma menjelaskan bahwa gitar itu seperti ini, begini suaranya apa dan segala macam, anak-anak mungkin kurang merasa nyaman. Ketika dipraktekkan langsung oleh Pak Aldi, apalagi ketika diberi kesempatan langsung kepada murid untuk merasakan cara bermain gitar, itu mungkin akan menjadi sebuah kesenangan yang berbeda bagi anak-anak kita Bapak. Dan kemudian yang terakhir itu ada penguasaan. Setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mungkin siswa kita di kelas terlihat malas, acuh tak acuh, tapi dia punya keahlian tertentu. Jago main futsal, karena di situ kesenangannya. Jago main volley, jago manjat, bisa jadi. Manjat tebing. Ya, bisa jadi karena terinspirasi manjat tebing latihan di tembok-tembok. Kenapa manjat keluar Bapak Ibu? Karena ada sesuatu yang ingin dia beli di luar, persoalan bertahan hidup. Ada sesuatu yang ingin dia beli di luar, tidak ada di dalam sekolah ini. Ya, makanya ada di yang pesan-pesan online. Ada di nasi ayam dalam sini Bapak Ibu. Tapi ada pesan nasi ayam dari luar. Apa bisa seperti itu? Akhirnya yang terjadi itu kecemburuan sosial. Kantin-kantin dalam sini kenapa dibisikkan apa segala macam, pesan-pesan online dan segala macam. Nah, ini karena ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Jadi ada 5 bertahan hidup, rasa kasih sayang, terima kebebasan, kesenangan sampai ke penguasaan. Ya, di sini ada kasus ya, ada contoh kasus. Misal di sekolah kita ya, ada namanya Siti ya, seorang siswi kelas 10 di sekolah ya. Dia baru saja pindah ya dari sekolah lamanya ya, karena ayahnya mendapatkan pekerjaan baru di kota lain. Ya. Di sekolah sebelumnya Siti ini memiliki banyak teman ya, dan aktif dalam berbagai kegiatan ya, ekstrakurikuler ya. Namun di sekolah yang baru ini dia merasa kesepian dan sulit menyesuaikan diri dengan temannya ya. Siti ini merindukan teman-temannya yang ada di sekolah lamanya yang dengan suasana akrab ya, dan lain-lain ya. Ada ya kegiatan ekstrakurikuler juga ya, banyak kegiatan yang dia ikuti. Oke. Sejak pindah ke sekolah baru, Siti sering merasa cemas ya, dan tidak termotivasi ya, untuk mengikuti pelajaran. Ya. Dia cenderung menyendiri saat istirahat dan tidak mengikuti kegiatan. Hal ini berdampak pada nilai akademik yang menurun. Ya. Nah, di sini wali kelasnya semisal Pak Fauzan. Sebelum kita bahas ini, mungkin sejenak kita berdiri untuk Indonesia Raya terlebih dahulu. Iya, apa lagi Pak sambil menunggu apa? Iya, apa supaya tidak baru dulu. Ya, silakan. Oke. Ya, di antara kebutuhan dasar manusia tadi, apa yang ada dalam kasus tersebut? Ya, apa yang dibutuhkan dalam Siti ini? Kebutuhan dasar manusia. Kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa terima. Karena apa Bapak Ibu? Airku Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih Pak. Sekarang bisa duduk Pak. Ya, dengan budaya positif juga ya, menyanyikan Indonesia Raya supaya rasa nasionalisme yang kita tetap terjaga. Oke, kita lanjut ke kasus yang tadi ya, yang Siti. Oke, kebutuhan dasar manusia apa yang diperlukan oleh Siti untuk membutuhi dia di kasus ini tadi? Penyesuaian. Di antara 5 ini Kasih ada sayang. penguasaan, Kasih sayang. kebebasan, kesenangan atau bertahan hidup. Penguasaan. Kesenangan bisa juga kesenangan juga. Kesenangan karena apa? Kan ada teman-teman yang tadi jadi mungkin masih merasa kayak seperti ya senang juga mengikuti. Senang dengan Ya, bisa teman-temannya dua. di teman-temannya yang sayang. Oke. Kalau lagi tadi ada lagi kalau ada penguasaan. Penguasaan Pak, dia kan baru pindah dari teman-temannya yang dulu dia sudah menguasai apa dengan suasana karakter teman-temannya. Kemudian dia pindah, jadi dia belum bisa beradaptasi dengan ini. Jadi faktor penguasaan menurut saya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut, ada lagi tadi bertahan hidup ada di sini. Yang bertahan hidup Ya, itu kasih sayang ada tadi di kasih sayang ya, karena merindukan. Oke, kita lihat sini. Ya, kesimpulannya ya. Nah, di sini ada kasih sayang dan rasa terima ya tadi ya, kebebasan serta kesenangan ya. Di sini ya, karena Siti itu masuk ke lingkungan baru membuat Siti itu merasa cemas ya. Motivasinya itu tidak seperti pada sekolah sebelumnya ya, yang merindukan teman-temannya dan banyak kegiatan yang dia ikuti di situ ya. Di sini Siti membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima di sekolah yang barunya, kebebasan juga ya dalam memilih ya kegiatan-kegiatan apa yang dia ikuti serta kesenangan ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ini ada juga kita akan mengidentifikasi terkait dengan sama tadi. Cuma di sini sudah ada pilihannya, jadi cuma satu saja. Ya, Bimo seorang anak TK kelas B selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ya, kita akan mengidentifikasi kebutuhan yang ingin diperoleh oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti ini, misalnya Bimo yang mengeluarkan pernyataan, "Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku." Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Kesenangan juga bisa Pak, kesenangan juga bisa. cuma satu? Cinta dan kasih sayang. Jelas ya, cinta dan kasih. Aku senang main kejar-kejaran. Kesenangan. Ya, apakah itu kesenangan? Karena senang. Ya, karena senang. Nggak ada clue. Oke, selanjutnya. Coba ini. Coba nih. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. 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 Ingin Pak Bos menguasai. jangan jauh. Ki. Sudah sangat paham materinya. Selanjutnya. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Ya udah sih Pak Bos. Kebebasan. Oke. Jalan pasti soalnya setelahnya nih. Ada juga nih. Ya. Selanjutnya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sudah bisa memilah hal-hal. Jadi setelah kegiatan ini mungkin bisa diterapkan, dipraktekkan apa sih kebutuhan peserta didikku ini yang tidak terpenuhi.
selalu begini karena kenapa ya? Ya bisa kita panggil secara privasi untuk saling curhat apa-apa yang menjadi kendala. Karena terus terang Bapak Ibu pasti ini tidak ada ada yang tidak terpenuhi sehingga mereka begitu. Seperti yang disampaikan tadi, terlambat bangun dan lain sebagainya, ada yang tidak terpenuhi karena tidak dibangunkan dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit. Mungkin kita melihat kasus di sekolah ya. Ada yang anak mungkin pindah kelas. Nah, di situ motivasi apa kebutuhan dasar manusia apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut, kita harus identifikasi ya. Pemasakannya apa ya, jangan cuma ini senang ya karena sama temannya ya begitu ya. Kita identifikasi baik-baik ya apa akibatnya ketika mau akan pindah kelas ya. Harus ada tujuan yang positif. Oke, Ya, lanjut Bapak Ibu, kita masuk di materi tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu berupa apa yang kita pahami, apa yang kita percayai. Tapi dalam hal ini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kalau dalam bahasa ini biasa kita sebut yang kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu wali kelas, kontra belajar, kita pakai istilah kontra belajar. Nah, kali ini kami menggunakan istilah atau penggunaan bahasa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Namun sebelum kita membahas lebih jauh apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di sini ada pertanyaan pembantu Bapak Ibu. Kira-kira mengapa kita memiliki peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Untuk melindungi. Untuk keselamatan. Apa bukan untuk supaya terlihat lebih keren atau supaya tidak ditilang? Tergantung juga. Tergantung kebutuhan. Tergantung apa pada. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini mungkin pada saat COVID kemarin, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat itu? Supaya terhindar dari penyakit, atau akan terlihat juga lebih keren kah, atau bagaimana? Atau supaya kita tidak di sweeping. Orang cantik. Jadi kalau yang pertama tadi ada yang mengatakan tentang keselamatan, yang kedua tentang kesehatan, keselamatan. Nah inilah nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Jadi yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, negara, bahasa dan lain-lain Bapak Ibu. Jadi sifat keyakinan di sini itu universal. Semua berlaku pada semua orang, Jadi keyakinan kalau selama ini, kalau peraturan itu lahirnya dari beberapa kelompok, kemudian yang diatur oleh orang lain, yang mungkin tidak kita libatkan dalam aturan itu. Nah, kalau dalam keyakinan ini adalah karena sifatnya harus universal, ya harus diyakini semua orang, harus disepakati oleh semua orang juga Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Afi di sini. Ya, kelas. Silakan dilihat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya, jadi terkadang kita di kelas, misalnya di wali kelas, anak-anak saja yang membuat peraturan, tata tertib dan lain sebagainya. Kita masa bodoh, pokoknya tempel di kelas untuk kelengkapan administrasi kelas dan lain sebagainya, tanpa ada kesepakatan antara guru dan murid. Tidak ada diskusi. Jadi ini tidak berlaku untuk wali kelas saja. Kita juga guru mapel kalau pertemuan pertama pasti ada kesepakatan. Jadi saya yakin keyakinan itu harus kita terapkan sampai terakhir, jangan di awal-awal saja. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi ini yang terkadang kita tidak konsisten, lepas pada saat awal-awal ini. Ada istilah bam terjaga dan lain sebagainya. Jadi ini memang ya kembali kepada diri kita kembali. Jadi karena kalau keyakinan sekolah atau kelas itu kita terapkan,
adanya kesepakatan antara peserta didik dan guru yang insya Allah mereka akan ikuti. Seperti contoh kemarin di kelas 12/7 kami membuat keyakinan kelas pada saat pertemuan awal bahwa batasan terlambat itu saya kasih 5 dalam satu semester. Anak-anak ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Saya tambahkan lagi, jikalau saya yang terlambat, wah semangat anak-anak, ya Pak, apa anunya? Nah, saya berikan, jikalau saya terlambat, apapun alasannya, mau saya pelatihan, mau dan lain sebagainya, pokoknya saya terlambat masuk, konsekuensi yang 5 kali terlambat itu +1. Jadi tadinya 5 bertambah 6. Pak, anak tenang, senang. Oh ya Pak, setuju. Jadi mereka merasa dihargai apabila terjadi kesepakatan itu. Jangan seolah-olah keyakinan itu hanya untuk mengikat peserta didik. Enak diburu. Enak saja kita setengah mati begini bagaimana kalau kita terlambat Pak. Cuma memang ada sebagian anak-anak tidak mau mengungkapkan itu. Bagaimana kalau kita Pak dan lain sebagainya. Biasa di luar cerita, injo Pak anu, ibu anu, kita disangin nanu. Nah ya saya terlambat. Bagaimana kalau begitu terjadi. Jadi kita harus terbuka kepada peserta didik. Seperti yang tadi, menang-menang, win-win solution. Jangan ada yang merasa tersakiti bahwa hanya peserta didik yang dikenai peraturan itu, hanya peserta didik yang dikenai keyakinan itu. Tetapi kita juga sebagai guru mata pelajaran. Jadi keyakinan ini harus ada kesepakatan antara peserta didik dan guru dan diterapkan di lingkungan sekolah. Lagi nih. Iya, di sini ada peraturan ya. Peraturan dan keyakinan kelasnya. Di sini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan apa yang seharusnya di situ keyakinan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, kalau tadi kan semisal tadi kan naik motor pakai helm ya, itu kan untuk keselamatan. Keyakinan keselamatan bukan untuk masker sehat. Masker kan untuk kesehatan. Kalau kembalikan buku ke tempatnya jawab ketertiban, disiplin juga ya. Yang kedua, ada dilarang mengganggu orang lain. Tenggang rasa ya, saling menghargai, tenggang rasa, apalagi keamanan ya, bisa keamanan ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran ya, disiplin ya. Keempat, dilarang melakukan kekerasan, keamanan ya, keselamatan. Dilarang menggunakan dilarang menggunakan narkoba ya, dilarang kesehatan di narkoba, merokok kesehatan ya, bergantian atau menunggu giliran disiplin ya, disiplin gunakan masker tadi sama ya, keselamatan jangan berlari di kelas, keamanan dan keselamatan. apa ada yang lain ini, jangan berlari di kelas, ganggu di berarti ketertiban. Oke, kita lihat apa jawaban Bapak Ibu tadi sesuai. Oke, yang pertama iya yang pertama tadi ya, selalu kembalikan buku, ya bertanggung jawab ya, walaupun nggak disuruh dia bertanggung jawab untuk komitmen. Nah, dilarang mengganggu orang lain, yang menghormati ya, tadi betul yang tadi kan Bang juga ya, menghormati ya, jangan mengganggu ya, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit ya sebelum pembelajaran ya, menghormati orang lain dan berkomitmen ya, apakah dia selalu konsisten ya komitmen. Hadir di sekolah 15 menit. Dilarang melakukan kekerasan ya, di sini ada keselamatan, menghormati juga ya orang lain ya, kita hormati ya, tidak semuanya kita harus dengan kekerasan ya, kita nanti ada belajar juga dengan restitusi ya, di sini ya ada juga ya.
Dilarang menggunakan narkoba, ya ini kesehatan ya, narkoba dan lain-lain tadi ya kesehatan. Ya. Bergantian menunggu giliran. Ya, ini yang menghormati orang lain ya. Harus sabar ya. Kita orang harus sabar supaya emosi kita juga terkendali di situ. Oke, gunakan masker ya. Tadi di samping kesehatan kita terjaga juga keselamatannya ya. Yang terakhir ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, tadi menjaga keselamatan dan keamanan ya. Oke. Nah, pantun. Tadi sudah Bang Mirza bawakan pantun, sekarang saya pantun. Ya. Bunga melati di tengah sawah. Harum mewangi sepanjang hari. Oke. Nah, Bapak Ibu guru jangan suka marah. Mantap. Mereka akan lebih. Suka marah Bapak Ibu di. Nah, satu lagi Bu. Ya, kontrol kelas dengan keyakinan. Ya. Dimulai dari dalam diri sendiri. Hindari memberi hukuman. Pahami konsep restitusi. Oke, sebentar kita akan bahas restitusi. Ya, posisi kontrol restitusi. Wah, fotonya belum. Ya, jadi mungkin ada yang bisa memberikan gambaran terlebih dahulu pemahaman Bapak Ibu apa itu restitusi. Bukan prostitusi. Restitusi, menurut Bapak Ibu, adakah yang pernah terbayang bahwa restitusi ini ganti rugi? Ya, ada lagi? Ya, silakan lanjut karena waktu juga. Ya, jadi sudah ada di atas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi konsepnya restitusi itu Bapak Ibu terkait dengan pelanggaran atau tindakan negatif yang dilakukan oleh peserta didik. Peserta didik sendiri yang mencarikan solusinya. Karena kalau kita carikan solusi Bapak Ibu, ya biasa dan besoknya pasti terlambat lagi dan seterusnya. Nah, di restitusi ini kita menciptakan bagaimana mengajak peserta didik ini untuk berbagi cerita setelah masalahnya sudah disampaikan. Pasti kita bertanya apa masalah dan sebagainya. Nah, restitusi ini kita carikan dia sendiri yang memecahkan masalah itu. Apa kira-kira supaya tidak terlambat lagi dan lain sebagainya. Karena kalau kita yang berikan ya itu tadi mereka pasti akan iya dan iya. Selanjutnya. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sini posisi kita Bapak Ibu guru di sekolah. Kita sebagai penghukum, yang kedua kita sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat kita sebagai pemantau, yang terakhir kita sebagai manajer. Ya jujur, selama ini saya ya berada di posisi pertama. Kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum, selalu menghukum peserta didik kita. Kita bisa selalu terlambat dan lain sebagainya. Padahal ada 5, kita sisa pilih yang mana kita bisa pilih, apa kita sebagai teman dan lain sebagainya. Oke, di sini coba sambil perhatikan ada video posisi penghukum. Sambil duduk. Ya, karena sudah menonton video. Silakan Bapak. Bisa sambil dimakan bisa makan? Iya, kebutuhan dasar manusia. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu
keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Bukan, Pak. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ada tadi ini sudah menonton video sebagai penghukum. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan seperti ini? Saya. Pernah. Ya, ini berarti guru sebagai penghukum. Kita lihat lagi video yang kedua selanjutnya. Membuat Kamu lagi. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membela kamu. Maaf Bu, bantu Duh, ini. Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, nanti introspeksi diri di Bapak Ibu nanti posisi guru sebagai refleksi ya, apakah sebagai penghukum beban rasa bersalah dan 5 lagi. Ini yang ketiga, kita lihat lagi sebagai pemantau. CCTV. Naren, Terus. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, lanjut ya. Iya. Mantap. Keempat. Ini banyak juga ini. Sebagai teman. Pak Bon. Guru sebagai teman. Naren, Nah, Naren lagi. Iya, di sol. Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah Tiba-tiba gitu sebenarnya. Ini anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Aku ini, Pak. Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa. Iya, Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada Amankan salah. lagi. Oke, yang terakhir. Satu lagi. Guru sebagai
masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Di antara 5 tadi ya, ada guru sebagai penghukum, merasa bersalah, ya, guru sebagai teman, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu guru di sini ada semua? Ada yang manajer? Sebagai manajer pernah? Ya. Kalau saya semua Pak. Semua di. Oke, nanti di antara 5 ini manakah yang lebih baik? Ya. Oke, lanjut. Oke, di sini ada percandaan tadi ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya. Berarti tadi masuk ke guru sebagai apa ini tadi? Ada Sebagai apa? Penghukum, ya, merasa bersalah, memantau teman dan manajer. Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, Sebagai teman. Sebagai itu yang merasa bersalah. Siapa yang mengatakan tadi? Guru nih yang bekerja. Tindakan guru ya. Tindakan guru. Berarti apa tadi, ada merasa bersalah? Merasa bersalah. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Oh ya. Ayolah. Mungkin saya siapa yang Teman. mengatakan? Ayolah lakukan demi ibu bapak. Iya teman Teman. ya, ada ajak ayo ya, tadi kita kunci dulu ya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Tidak ada manajer apa Apa mendapatkan stiker, semisal mau mendapatkan pujian? Ya. Kira-kira apa? Sebagai apa? Pemantau. Ya, pemantau, oke. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, kita lihat. Ya, tadi betul ya. Ayolah ini teman ya. Kamu tidak pernah benar, ini berarti penghukum ya. Saya kecewa sekali ya, membuat orang merasa bersalah. Nah ini pemantau ya, mendapatkan ingin apa? Stiker tuntas. Nah ini manajer. Nah, harusnya Bapak Ibu bisa sebagai manajer ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Kita jangan langsung kita marahi anak itu ya, harus kita identifikasi ya, menstabilkan identitas dulu ya. Tindakan apa yang salah di situ baru direstitusi ya. Namun selalu yang paling terakhir ya, ini penghukum ya. Tadi sudah ada di sini 5 posisi kontrol guru. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, jadi dari kelima posisi kontrol yang sudah diperlihatkan tadi, sebaiknya ini dianjurkan sebagai seorang guru itu harus berada di posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Idealnya guru seperti itu, idealnya guru seperti itu. Jadi dalam posisi manajer ini bukan hanya sekedar menghukum, tapi sama-sama mencari solusi
kemudian mengidentifikasi masalah kenapa bisa demikian siswa melakukan hal itu, kemudian memecahkan masalah sama-sama. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer ini guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Namun terkadang Bapak Ibu, saya yakin ini juga tergantung dengan konsistensi kita. Kadang kita sebagai guru itu sebagai penghukum, tetapi bagi siswa-siswa tertentu. Kadang juga kita sebagai guru, sebagai teman pada siswa-siswa tertentu juga. Kadang juga kita seolah-olah sebagai manajer pada siswa tertentu, ataukah pemantau saja pada siswa tertentu. Nah, inilah yang menjadi PR kita bersama. Bukan berarti kami bertiga di sini sudah menguasai hal itu, tapi kita di sini akan belajar bersama-sama. Kami masih calon guru penggerak, khususnya ini dalam konteks pembelajaran karena ini adalah kemudian posisi kontrol restitusi ini selain itu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid itu sendiri. Jadi murid bisa mengidentifikasi masalahnya. Sebenarnya dia bisa mengidentifikasi masalahnya. Kemudian bisa juga mencari solusinya sebenarnya Bapak, mencari solusinya. Karena terkadang ketika siswa ada yang bersalah, kita hanya fokus untuk memberikan hukuman, memberikan konsekuensi tanpa mengetahui akar kenapa dia seperti itu. Ada siswa yang setiap hari terlambat. Nah, ini harus kita dalami apa menjadi masalah, kenapa selalu terlambat. Nah, apakah apa respon kita ketika dia terlambat? Apakah itu sudah sesuai ataukah sudah masuk akal dan bisa membuat dia berubah atau tidak? Nah, dalam hal ini kita akan mencari solusinya sama-sama. Intinya Bapak Ibu adalah kolaborasi antara sesama guru, orang tua, dan pimpinan. Ya, materi terakhir dari ketujuh yang disampaikan tadi adalah segitiga restitusi. Jadi hal inilah yang akan kita terapkan kepada peserta didik apabila terjadi tindakan-tindakan negatif yang dilakukan oleh peserta didik. Ya, ya, jadi ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, ada tiga hal untuk memvalidasi atau melihat tindakan-tindakan dari peserta didik tersebut. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi apabila ada peserta didik kita yang melakukan pelanggaran, kita lakukan hal yang ini Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, artinya berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita cari akar masalahnya itu peserta didik. Kita stabilkan identitasnya dulu. Misalnya, kenapa kita terlambat? Nah, karena main game sampai tengah malam. Ya, karena selalu main game tengah malam sampai pagi dan lain sebagainya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku manusia berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi setelah kita menstabilkan identitas terkait dengan masalah yang dilakukan oleh peserta didik, kita validasi tindakannya salah. Kita bisa memberikan pemahaman kepada peserta didik, saya juga itu sering main game, tapi ada waktunya dan lain sebagainya. Jadi peserta didik seolah-olah apa yang saya lakukan ini benar, tapi ada waktunya sehingga tidak dibenarkan. Karena apabila main game sampai larut malam ya pasti ada dampaknya untuk terlambat bangun. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk munculkan motivasi secara implisit dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi setelah kita memvalidasi tindakannya bahwa itu salah, kita menanyakan keyakinan. Apakah ada keyakinan kelas yang telah disepakati dengan perilaku peserta didik yang terlambat tadi? Ya, pasti mereka akan mengatakan ya, apa itu dan lain sebagainya. Ya. Oh iya. Ini ada kasus ya. Alisa. Ya, Alisa ya kelas 22 mungkin namanya Ulina. Ya, misalnya ini ada contoh. Nah, tidak terima kalau dia selalu dijuluki bendahara kelas. Ya, dia berkelahi ya dengan teman sekelasnya. Padahal dia melakukan kewajibannya sebagai bendahara kelas ya, untuk meminta teman-temannya untuk membayar kas ya. Alisa ini marah-marah dan tidak dapat menahan emosinya. Ya, bagaimana kita bisa menyikapi ini dengan konsep restitusi ya, yang kita harus
pahami. Kita ada video praktik ya, belajar. Mungkin BK ini sering Waalaikumsalam ya. Silakan dulu nak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alisa tahu kenapa Bapak panggil ke sini? menstabilkan identitas. Ya, tadi Bapak dengar dari ketua kelas bahwa Nak Alisa itu bertengkar dengan Nak Arili. Kenapa tidak disuka kelakuannya Aril? Begini Pak, jadi toko tagih ongkasnya tapi tidak pernah membayar dan bilang besok baru mau malah naik dia juga sebagai jual kredit. Gimana? Begitu. Jadi wajar kalau Nak Alisa tidak suka. Jadi kalau saya di posisi saya juga akan berbuat yang sama. Karena Alisa tadi marah-marah di ada hasil ya. Apa yang dilakukan Alisa? Apa normal bentuk juga Pak? Membentak di itu saja. Yes. Berbuat seperti itu pasti ada alasannya Nak Alisa di. Iya Pak. Alasannya apa? Tidak suka dengan begitu Pak. Tidak begitu kredit kalau tidak bayar jual kas. Ya wajar deh kalau Nak Alisa itu marah ya, karena kan Nak Alisa itu sebagai bendahara kelas di melaksanakan tugasnya kewajiban sebagai bendahara kelas. Ya, Bapak di sini menghargai tindakan Nak Alisa dan Nak Alisa itu tidak berbuat hal yang lebih buruk lagi daripada itu. Jadi, coba sekarang pikirkan Nak Alisa apa solusi? Jadi inti dari segitiga restitusi itu adalah pertama menstabilkan, menanyakan apa menjadi permasalahan, kemudian validasi masalah, apakah yang dia lakukan itu benar atau salah, kemudian yang ketiga itu sama-sama mencari solusi dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi 3 langkah yang sederhana yang bisa mungkin kita terapkan dengan cara kita masing-masing. Mungkin ini beberapa materi budaya positif yang sudah kami sampaikan, selanjutnya kami lempar kepada Ya, terima kasih kepada Pak Mirsa dan Pak Dena atas penjelasan yang telah disampaikan tadi. Ya, mungkin ada sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, ada 2 atau 3 orang yang bisa memberikan tanggapan terkait dengan ke-7 materi yang telah kami sampaikan. Ya, silakan Ibu Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat, terima kasih atas kesempatannya. Ada pun yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pada hari ini. Yang dibahas pada hari ini itu sangat edukatif dan inspiratif bagi guru-guru. Saya punya saran Pak, mungkin baiknya ke depannya kita kan sudah ada kombel di sekolah, biasa memperhatikan itu sudah ada kombelnya terbentuk. Apakah baji kombelnya? Saya sarankan Pak, semoga kombel ini bisa diaktifkan dan bisa membahas ini Pak. Ini sangat mengedukasi untuk guru-guru, membahas segitiga restitusi, karena kita sama-sama melihat dan langsung menangani siswa-siswa bermasalah. Jadi sudah ada itu gambaran permasalahan yang sering terjadi di siswa. Jadi kalau kita betul-betul kompak menjalani ini atau melakukan aksi nyata segitiga restitusi ini, saya yakin kita bisa kolaborasi menyelesaikan masalah-masalah siswa, terutama siswa yang sering terlambat. Begitu, sekian dari saya Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, masih ada? Ya, terima kasih atas masukan dan tanggapan yang diberikan oleh Ibu Anggun, sangat sungguh luar biasa. Ya, kami awalnya juga ingin melakukan langsung di acara kembali itu sambil kita semua para teman-teman Bapak Ibu guru bisa mendapatkan sertifikat untuk di PMM nanti. Tapi kami terkait kendala karena ini ada batas waktunya sehingga
kami hanya mengundang Bapak Ibu yang ada di sini saja. Insya Allah kita akan berkolaborasi dengan Kombel Pakabaji untuk bisa materi ini bisa untuk semua guru. Jadi jangan hanya kita yang ada saja di sekolah. Karena memang kalau ada penyampaian materi, memang bagusnya kita satu kesepamahaman. Karena itu tadi kita tidak bisa berkolaborasi karena kalau di guru A lain pemahamannya, di B lain pemahamannya. Ya, sangat terima kasih kepada Ibu. Mungkin masih ada? Ya, terakhir Ibu Doro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, masalah yang tadi dibahas tentang guru sebagai hukum yang tadi di sini mungkin selama saya menjadi guru, saya sering membiasakan menjadi guru sebagai yang membuat anak merasa bersalah. Karena saya pikir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya Luna hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Luna sudah tahu kenapa Bapak panggil? Iya Pak. Ya, kenapa? Karena tidak mengerjakan tugas dan sering bermain-main saat pelajaran. Oh iya. Jadi sudah tahu kesalahannya, sering bermain-main pada saat pelajaran sehingga tugasnya terbengkalai. Apa kira-kira penyebabnya sampai main-main? Ya meskipun sebagai murid ya Bapak tahu bahwa dunianya murid-murid itu, anak-anak itu ya dengan bermain, tetapi ya ada waktu dan tempat kondisinya. Jadi diperhatikan kondisi, apalagi kalau Bapak Ibu guru menjelaskan. Ya saya pikir itu tidak benar, kurang tepat untuk bermain-main, apalagi ada penjelasan dari guru, sehingga itu tadi ada tugas yang terbengkalai dan ini juga bisa mengganggu teman-teman yang lainnya yang serius ya. Ya, Luna, kenapa sering bermain-main atau bercanda pada saat materi pembelajaran berlangsung, pada saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi pembelajaran? Karena teman sebangku sering mengajak bermain-main. Jadi tergoda? Iya Pak. Ya tidak masalah sih kalau teman mengajak berbicara, tetapi kalau dalam masalah pelajaran. Tetapi kalau dalam hal lain, misalnya mengajak Luna mengajak temannya nonton hal-hal yang lucu sampai membuat kegaduhan, sampai ketawa, itu yang tidak bisa, tidak boleh. Itu yang membuat suasana di kelas itu menjadi ribut, karena itu tadi, kalau pasti hal-hal lucu ya pasti ketawa, Ya, karena Pak. mau bermain-main, apalagi sampai mengganggu teman kelasnya. Ya, jadi saya harap dengan kejadian tadi, dengan bermain-main tadi itu sudah tidak ada lagi. Kira-kira apa solusi yang bisa diberikan? Apa yang Luna perbuat untuk menghindari kesalahan tadi? Lebih memperhatikan guru yang menjelaskan pelajaran dan berhenti untuk bermain-main bersama teman ketika jam pelajaran. Ya, terus penggunaan gadgetnya juga dikurangi ya, Ya Pak. kecuali itu tadi ada guru yang memang mata pelajaran itu memfokuskan untuk silakan pakai HP untuk mencari materi dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak, ya tidak usah dipakai ya. Ya, Pak. Nanti ada arahan dari guru. Ya, terakhir Luna sudah tahu keyakinan kelas yang sudah ada dipasang di kelas masing-masing. Ya Pak. Ya sudah. Nah, apa itu salah satunya yang connect dengan kesalahan yang Luna buat? Tidak bermain-main saat jam pelajaran dan tidak memakai gadget ketika tidak diizinkan. Iya, jadi penggunaan gadget tadi dibatasi, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru yang mengajar pada mata pelajaran itu, sehingga pada saat melakukan menerima materi pembelajaran ya tidak masalah kalau penggunaan gadget itu dilakukan, sehingga
bisa meminimalisir kesalahan pada saat tadi bermain-main dengan temannya, karena ada hal-hal lucu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Ya, jadi kalau kita melanggar keyakinan kelas itu apa kira-kira konsekuensi yang Luna dapat terima? Nah, apa konsekuensinya? Biasa tergantung dari guru mata pelajaran yang memberikan masing-masing. Nah, iya. Jadi itu sebagai pembelajaran kepada Luna untuk ke depan tidak mengulangi lagi ya. Ya, Pak. Tidak mengulangi lagi hal-hal tersebut, sehingga bisa membuat ya, Luna lebih baik lagi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarmudli dari SMA Negeri 4 Bantai. Perasaan saya atas kegiatan keyakinan kelas ini, perasaan saya sangat senang dan bangga atas apa yang telah dilakukan pada hari ini. Dengan adanya kegiatan ini dapat berdampak baik ke depannya untuk sekolah kami. Harapan saya semoga keyakinan kelas ini bisa kami jalankan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Semangat! Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.